Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh sahabat santri Nusantara dan seluruh pemirsa. Kembali lagi di obrolan santri. Kali ini dengan saya Novela Angel Intanamas dengan ditemani narasumber kita pada kali ini Ustazah Nawal Fahria. Ustazah Nawal Fahria, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar pagi hari ini baik, semangat. Alhamdulillah. Baik, semoga kabar pemirsa juga sama. Eh, Ustazah Nawal Fahria ini merupakan salah satu ustazah di Madrasah Miftahul Huda MNF. Pemirsa, because time is gold dan kita tidak ingin menyanyiakan emas tersebut. Langsung saja kita masuk pada obrolan santri kali ini. Rasa syukur pertama kita ucapkan karena kita masih bisa menyambut bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, di mana bulan ini semua amal-amal yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang identik dengan bulan Ramadan itu? Pasti sudah familiar, bukan? Ya, benar, puasa. Yang identik dengan bulan Ramadan itu adalah puasa. Puasa adalah imsaku muftirim biniyatim makhsusatin. Jebunala. Edo menahan diri dari perkara yang membatalkan dengan niat tertentu. Nah, di bulan puasa ini, kita sebagai wanita pasti sering mendapatkan problematika. Karena memang perempuan adalah makhluk Allah yang spesial. Langsung saja kita mulai sesi pertanyaan kali ini yang akan dijawab oleh beliau narasumber kita yang terhormat, yaitu Ustazah Nawal Fahria. Niki pertanyaan problematika perempuan tentang puasa yang pertama adalah, benarkah puasanya orang istihadah tetap sah, namun harus dikodohi? Izin menjawab ya. Jadi seperti ini. Ini sebuah problematika dari seorang perempuan. Dia kan istihadah, apakah dia itu mengkodoi atau tidak? Ini mengkodoi apa mengkodoi dalam segi puasanya? Dengan di sini ada sahabat Nabi, namanya itu Fatimah binti Abi Hubeish. Fatimah binti Abi Hubeish ini mengalami istihadah, lalu dia kan bertanya kepada Kanjeng Nabi. Pertanyaannya bagaimana? Kalau di Indonesia kan saja, di Indonesia kan saja. Aku beristihadah dan belum bersuci. Dan berarti kan dia kan sedang mengalami istihadah dan belum selesai istihadahnya. Apakah aku mesti meninggalkan sholat? Jadi kan mau istihadah terus durung suci, durung selesai, ini sudah mau keluar darah lagi dengan hukum yang berbeda. Bohet bohopo yo, watan nggih. Kan berbeda. Lalu Nabi pun menjawab, kan sebuah pertanyaan harus dijawab karena Kanjeng Nabi. Tidak, itu adalah darah penyakit. Karena istihadah kan dari definisinya saja dia adalah darah penyakit. Watan nggih, darah penyakit. Namun tinggalkanlah sholat sebanyak hari yang biasa engkau haid. Berarti kalau dia waktunya haid juga ditinggalkan sholatnya. Kalau dia sudah selesai masa haidnya nggih, tetap melakukan sholat. Dan sebelum darah istihadah itu kemudian mandilah dan sholatlah. Jadi ketika haidnya sudah selesai terus masuk ke istihadah, atau dia masuk istihadah terus masuk ke haid, berarti kan kalau waktunya istihadah dia juga tetap sholat. Ngoten. Terus puasanya bagaimana? Iki kan bahasan sholat, tapi kita tanya puasa ngaten. Nah, ini ngaten. Ada sebuah kesimpulan dari hadis tersebut, ya, bahwa perempuan istihadah tetap diwajibkan untuk menjalani ibadah sholat. Nggih, ini kan dari sholat. Nanti kita bisa memetik dari hal ini untuk tahu ini yang puasa yang mana. Terus ngeten, hadis ini juga memberikan pemahaman bagi para ulama bahwa kewajiban apapun tetap harus dilakukan oleh perempuan yang tengah istihadah. Wong istihadah kan tetap wajib sholat, gitu. Juga boleh baca Al-Quran juga kan. Nah, bukan hanya sholat, tapi puasa di bulan Ramadan juga tetap harus dilakukan. Namun ini ada batasannya, gitu. Jadi saat berpuasa, perempuan istihadah ini perlu berhati-hati dalam kebiasaan menyumbat
apa ya namanya, farjine wong wedok. Ya. Ngoten. Jadi dia tuh harus berhati-hati. Ngoten. Karena apa? Sesuatu yang membatalkan sholat kan kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Lubang yang emang itu benar-benar bolongan. Gak dibolongi. Ngoten. Nggih. Ngoten. Nah, sebaiknya ketika dia berpuasa itu cukup membalut farjinya saja. Jadi tidak memasukkan, tidak menyumbat, tapi membalut. Beda loh, nggih. Menyumbat sama membalut itu beda, nggih. Beda ya. Nah, ngoten. Tanpa perlu menyumbatnya dengan kapas untuk menghindari keluarnya darah saat hendak melakukan sholat. Jadi nek pas sholat piye yo cepet-cepetan gugup-gugupan ngoten niku wis. Heeh. Ketika dia menyumbat, berarti kan dia kan memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Ngoten, memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Nah, hal itu yang membatalkan puasa. Ketika dia tidak menyumbat, hanya membalut, itu dia tidak membatalkan puasa. Ngoten. Nah, ini yang dalam apa ya? Intinya ngeten. Jadi dia itu orang istihadah itu tetap berpuasa. Nah, tapi jangan sampai memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang. No, mbok ngarep mbok guri. Tapi kan iki yang dibahas mesti sing farji niku mau. Berarti tetap Dan sah. tetap sah puasanya. Kalau dia tidak menyumbatnya, hanya membalutnya saja. Ngoten. Nggih. Berarti tetap harus dikodokin apa mboten? Enggak. Tapi kalau dia ada sesuatu yang membatalkan, contohnya yang tadi apa tuh namanya, menyumbat, berarti yo kan puasanya gak sah. Kan dia kan sudah melakukan sesuatu hal yang membatalkan puasa, gitu. Tapi kalau seumpama dia hanya membalut saja yo enggak kan, dia kan tidak memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Ngoten. Jadi berarti puasanya orang istiadoh itu tetap sah dengan cara kita itu tidak memasukkan sesuatu ke dalam lubang, Iya. cara untuk menyumbat itu. Jadi kan wong nek istihadah nek arepe salat kan biasanya kan harus apa ya, nggak boleh mengeluarkan darah, bukan nggak boleh sih. Harus menyumbat. Dadi engko nek khawatirnya aku nek ketenetes toh piye ngoten. Ngoten. Jadi cukup dibalut saja. Iya, cukup dibalut saja. Siap. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika memiliki kodok puasa Ramadan? Kan kita pasti sering memiliki kodok gitu Nawal, karena adanya uzur itu. Tapi kita lupa berapa jumlahnya. Apa yang harus dilakukan? Ini jauh lagi ya dari pertanyaannya. Nah, berarti dia masuk dalam kategori perempuan apa? Ngoten. Kan ada nggih. Jadi kan ada macam-macam perempuan. Jadi dia ku ini dalam segi mustahadah. Jadi dia nu istihadah kan yang dipertanyakan. Itu ada yang ingat dengan adatnya, ada yang ingat dengan waktunya, tapi ada juga yang tidak ingat dengan keduanya atau salah satunya. Dan gitu. Jadi kan ada beberapa macam perempuan yang sedang istihadah. Jadi enek wong wedok sing istihadah itu dia sudah paham, dia nggak paham sama sekali, atau dia paham salah satunya, nanti salah satunya yo antara adat dan waktu. Ngoten, antara adat dan waktu. Nah, ini kita berarti masuk kan dia nggak tahu, lupa. Lupa ini berapa sih, berarti kan dia nggak tahu waktunya. Terus dia juga nggak tahu adatnya. Beda lagi kalau dia tahu adatnya, nanti dia hukumnya mengikuti adat. Kalau dia tahu waktunya, dia dihitung. Ini makanya gitu buat para perempuan-perempuan di Nusantara semuanya, gitu. Ini itu apa gitu? Sama itu sebagai perempuan itu harus punya catatan, gitu, pribadi. Nggak pribadi nggak apa-apa, gitu, lumrah ya wong wedok ya. Ngoten. Kita harus punya namanya catatan haid. Catatan haid antara keluarnya darah kapan, waktunya juga, terus kebiasaannya bagaimana. Itu sama harus punya. Ayo, untuk mengkhawatirkan hal seperti ini. Nah, untuk menjawabnya bagaimana? Itu puasa 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Namanya kesel 2 kali posonen gitu. Makanya sama tuh harus punya catatan. Jadi caranya bagaimana? Cara puasa Ramadannya itu
1 bulan penuh di bulan Ramadan aku krungu wis ndredeg iki. Eh, Lalu selanjutnya, jadi kan pas poso dia kan istikhadah di bulan Ramadan. Jadi Ramadannya tetap poso 1 bulan. Dan posone tetap 1 bulan. Lalu dia mengkodoi, ya, 30 hari berturut-turut. Berarti piye jawabannya? 2 bulan zaman poso. Gitu. Ya. Hanya berpuasa 30 hari berturut-turut. Dengan cara puasa tersebut dapat diantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Yaitu mungkin saja dia sebenarnya itu haidnya 15 hari 15 malam. Nah, batas maksimal haid. Ah, sehingga semisal Ramadannya 29, ya, 29 hari itu puasa yang saya dilakukan adalah 13 hari. Kok 13? Ini kok 13? Mesti bertanya kan? Langsung kok 13 sing sah? Ya opo iki? 29 dikurangi 15 itu kan jawabannya 14. Karena ada perempuan itu tidak keluar darah di malam hari saja. Dan tapi dia juga keluar bisa jadi pas subuh, pas ape itu sini ape buka. Ngoten niku. Itu udah resikonya para perempuan nih. Ya enggak nih, ini sudah takdirnya. Nah, ini juga ada hukum-hukumnya, tapi caranya menyikapi dan bagaimana. Dan nah ini yang sah dilakukan ada 13 hari. Dan sebab seumpama haid yang ia alami adalah mulai tanggal 1 siang, ya kan siang-siang, berarti kan dia kan sudah mengalami puasa, lalu dia dibatalkan. Karena kan haid otomatis kudu batal. Ngoten. Nah, seumpama haid yang ia alami itu mulai tanggal 1 siang, maka haid tersebut berakhir pada tanggal 16 siang. Berarti yang dia yang dia tidak puasa itu kan 16 hari karena dia mulai tanggal 1 pada siang hari. Ngoten. Terus berarti maksudnya siang-siang berarti nyaur setengah hari enggak, tetap full 1 hari. Tetap full 1 hari ngoten. Dan seumpama dia haid itu mulai tanggal 2, maka akan berakhir pada tanggal 17. Ini kan sama saja berarti 16 hari. Ini kan ngoten dan seterusnya sehingga puasa yang sah tetap 13 hari. Tetap 13 hari. Jadi sama halnya 29 dikurangi 16 hari itu 13 hari. Gitu. Jadi puasa 13 hari ini sah secara yakin. Lalu bila Ramadan berumur 30 hari, maka sama halnya itu 30 hari dikurangi 16 hari. Ini baru 14 hari. Ngoten. Jadi puasa yang 14 hari ini sah secara yakin. Ngoten. Dari tata cara puasa tersebut, ia masih mempunyai hutang puasa 2 hari, baik usianya itu 29 ataupun 30 hari. Jadi kan dia bisa sucinya atau haid awalnya, istihadah keluar darahnya awal itu napa niku namanya? Siang hari atau apa tuh namanya? Berhentinya itu siang hari. Jadi ringkasnya itu puasanya 1 bulan ditambah 2 hari karena kemungkinan keluar darah di tengah-tengah hari. Hari ku awan-awan ngeten niku lho. Ini bengi ya wis hitungannya mengikuti puasanya, ngoten nggih. Tapi kan ini dalam hal apa itu namanya? Dia itu lupa, dia gak punya catatannya, gak tahu adatnya, ngoten. Jadi tetap puasa 1 bulan ditambah 2 hari untuk antisipasi dari keluar dari di siang hari tadi. Kan wonge lali to nggih. Nggih, wonge lali dan supe. Berarti untuk kalian yang puasa Ramadan taklipa berapa jumlahnya yang sudah dijawab dia oleh Gunawan Varyani. Terus di sini enten pertanyaan wajib nih. Kan wanita haid niku diharamkan berpasang. Padahal puasa itu tidak ada sambungannya dengan najis. Tuh kenapa wanita haid diharamkan berpuasa? Nah, ini jadi ketika wanita haid itu diharamkan berpuasa. Ini puasa wajib maupun sunnah. Ya, wajib maupun sunnah. Tadi enggak cuma puasa Ramadan, wajib maupun sunnah. Aku udah kan puasa Ramadan mawon, enggak. Ini jadi Ramadan ataupun puasa yang lain yang diwajibkan. Contohnya kayak puasa nadar itu juga tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid, puasa apapun. Kecuali kalau puasa mencintai dirinya. Ya, mencintai dirinya kalau sampean ngene iki yo harus berpuasa. Gak oleh apa ya wis cintailah kitab dulu wis. Ngoten.
Jadi ngeten Rasulullah itu bersabda, bukankah perempuan apabila sedang haid tidak boleh sholat dan puasa? Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi berbeda dengan sholat. Kalau sholat, dia kan boleh meninggalkan sholat. Tapi kalau wanita haid, itu bagaimana? Puasa niku ditinggalkan apa piye? Dan yang tidak boleh puasa dan sholat. Tidak boleh sholat dan berpuasa. Gitu. Nah, ini terus dia langsung lepas dari puasa gitu. Enggak. Jadi kalau puasa wanita itu pas haid ya waktu haid itu tetap wajib yang namanya dikodoi atau diganti. Kok iso diganti? Oh dia kan nggak berhubungan dengan najis, nggak berhubungan dengan sedangkan kalau sholat itu kan harus bersih dari najis. Tapi kalau puasa kan enggak. Dekne sik ape duwe najis piye kan? Yo wes, ngoten. Jadi ngeten. Puasa itu kan 1 tahun 1 kali. Cuman di bulan Ramadan. Dan itu tidak menimbulkan masyakoh atau keberatan. Oke. Perempuan haid itu kan cuman batasannya hanya 15 hari 15 malam. Iku sama ganti di bulan lain itu boleh. Dan itu tidak menimbulkan masyakoh atau kesulitan. Dan ya jadi tidak menimbulkan masyakoh. Maka sehingga di sini itu tetap diqodoi. Terus tahun pisan ae ngoten nggih 1 tahun pisan hanya. Iya 1 tahun sekali dan itu pun enggak 30 hari atau 29 hari. Hanya malang yo piro lumrahe kan 7 hari, 6 7 hari. Terus paling banyak juga setengah bulan. Setengah bulan. Iya, 15 hari kan setengah bulan yo. Nggih, hanya setengah bulan. Zaman ganti di bulan-bulan lainnya pun nggak akan keberatan. Nggih. Ngoten jadi seperti itu. Oke, berarti jawabannya ngoten ya masih bertanya-tanya, mengapa wanita haid diharapkan berpuasa? Padahal puasa tidak ada kesinambungannya dengan haji. Ye, ampun dijawab. Terus, ya kan biasanya bulan puasa kan enten sing sakit-sakit ngoten. Iya. Terus niku disuruh suntik niku karo dokter. Oh, ngoten. Terus apakah suntik itu membatalkan puasa atau mboten? Oh, gitu. Apakah suntik membatalkan puasa atau tidak? Jadi ada beberapa jawabannya. Ini dari yang entah darurat atau bagaimana. Orang yang suntik ketika berpuasa itu ada beberapa hukumnya. Gak satu langsung haram, enggak. Ada beberapa. Jadi ada yang mengatakan puasa ya terus dia suntik itu kenapa ge? Dia kan tidak memasukkan sesuatu dari lubang yang seharusnya. Nah, seperti itu. Terus hukumnya bagaimana? Mungkin kalau kan nggak seharusnya, yang membatalkan kan lewat dari lubang yang seharusnya bukan seperti itu. Jadi yang pertama itu dia haram karena hukumnya haram suntik atau membatalkan puasa, gampangannya ngoten. Itu ketika dia memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Wong suntik kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ngoten. Masukkan satu ke dalam tubuh walaupun itu tidak dari jalan yang semestinya. Yang kedua, ini tuh diperbolehkan atau hukumnya gak haram, gak haram. Itu ketika bagaimana? Tapi kan dia kan masuknya tidak dari sesuatu yang semestinya, sedangkan yang membatalkan itu lewat dari lubang-lubang yang emang dia bener-bener wis dadi bolongane. Oke. Contohnya kan kita kan lubang yang semestinya yang bagaimana seperti mulut, hidung itu kan wis bolongan. Dan gitu. Nah, kalau suntik itu kan enggak, dia kan kita kan membuat lubang baru. Ngoten. Jadi ini kan bisa jadi tidak membatalkan puasa. Tapi ada lagi hukum yang ketiga ini adalah secara tafsil atau terperinci. Ini yang harus diperhatikan lagi nggih. Ngoten. Jadi dianggap yang paling benar niki sing tafsil niki wau karena apa? Nggih, ngoten. Yaitu ketika cairan yang diinfuskan atau dimasukkan ke dalam tubuh itu untuk menambah stamina atau contohnya kita kan lagi lapar terus suntik. Oh, ini nggak bisa. Ini membatalkan puasa. Ngoten kan kita memasukkan sesuatu untuk menguatkan tubuh. Gitu. Terus
Ketika tidak menambah stamina, maka perlu ditinjau. Dimasukkannya melalui pembuluh darah atau urat lain yang berongga, maka membatalkan. Contohnya, sampean wis punya sesuatu yang terbuka. Kaya seumpama sampean duwe naudzubillah jangan sampai ya kita sebagai perempuan berdoa saja kata. Nah, ini tuh membatalkan puasa. Setelah sesuatu yang berongga. Tapi kalau seumpama kita membuat lubang baru, itu enggak apa-apa. Tapi ini bukan untuk menambah stamina. Contohnya kita vaksin. Vaksin itu kan tidak menambah stamina. Dan kadang bar vaksin tambah loro. Lek wong bar infus mari, kan beda ini beda pemirsa ya, beda sekali. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi di sini nih suntiknya ini dalam keadaan darurat. Jadi namanya infus kan ya darurat jenenge suntik ku darurat mosok sampe ape suntik dhewe kan enggak. Ngoten. Nah, apa nyuntik awak dhewe nyoblosi gak enak iki. Ngoten. Terus jadi ini diterangkan dalam kitab Rodot Tolibin itu seperti itu. Jadi ada tiga macam. Jadi dia bisa gak boleh, bisa boleh, dan ada perinciannya. Ngoten. Nah, ini yang paling enak kita ambil nggih yang ketiga. Ngoten. Yang ketiga. Atau tafsir lagi wow, terperinci. Jadi kalau seperti ini, kalau sama dia suntiknya menambah stamina itu membatalkan. Tapi kalau dia enggak menambah stamina, contohnya suntik opo ngoten nggih, kados darurat, terus dia vaksin. Nah, itu seperti apa? Emang vaksin menambah stamina kan enggak? Vaksin kan tidak menambah stamina. Kita gak tambah kuat, juga tambah warak. Ngoten. Ini diperbolehkan. Dan Jadi pertanyaan nomor 4 ini ada 3 hukum ki. Ada yang tidak boleh, ada yang haram, ada yang boleh. Dan sebaiknya kita ambil hukum yang ketiga ini saja. Hukum taksiolat. atau terperinci, tidak ada alasannya. Ini diperbolehkannya karena apa, tidaknya karena apa gitu. Ya. Terus Niki, bagaimana puasanya ibu hamil? Iya. Apakah tidak ada keringanan ibu hamil? Oh, untuk ibu hamil, oke. Jadi seperti ini. Untuk wanita hamil atau menyusui, kan hampir sama tapi beda. Wong sing hamil itu beda sama orang yang menyusui. Tapi ini ada keringanannya juga. Atau apa gitu. Jadi ngeten, ibu hamil atau wanita yang tengah menyusui itu diperbolehkan meninggalkan puasa. Boleh meninggalkan puasa. Diperbolehkan, tapi ini tapinya yang bikin kita deg-deg jedar gitu nih. Ya. Tapi ada namanya kewajiban fidyah dan qadha. Ini enggak langsung kita lepas, boleh gitu enggak, tapi ada namanya fidyah sama qadha. Ini beda nggih. Beda. Terus yang bayar fidyah sing piye? Ngoten. Jadi ketika ibu hamil ini khawatir keselamatan dirinya dan anaknya. Jadi kan wong sing hamil itu kan membawa orang lagi. Jadi kan dia di tubuhnya itu ada 2. Dia tuh ketika khawatir dengan dirinya dan anaknya ketemu ibu hamil itu kan ya kita tidak bisa memprediksi. Dan dia kuat apa enggak? Kak sama dirinya kuat. Anaknya ataman enggak kuat. Kalau ibu iki gak kuat, tapi ternyata anaknya masya Allah kuat banget. Nggih, alhamdulillah. Tapi ibu yo piye ngoten nggih. Nah, ketika dia khawatir dari dirinya dan anaknya itu tidak kewajiban fidyah. Berarti kewajiban opo? Nggih, kewajiban qadha. Nggih, kewajibannya qadha. Buatan fidyah. Fidyah itu hanya untuk yang khawatir keselamatan anaknya saja atau janinnya. Tapi nggih tetap wajib qadha. Jadi 2 ini tetap kewajiban qadha. Yang satu dibayar fidyah, yang satu tidak. Dan di sini fidyah ini tidak boleh terus sesuk kan Ramadan. Sama dari kemarin waktu Sya'ban itu. Esok kan Ramadan, aku kan hamil. Aku wedi anakku sakit. Enggak boleh kayak gitu, gak oleh. Ngoten niku enggak boleh.
Ngoten. Kita kan nggak tahu. Terus ketika ibu hamil juga nggih, kan bayar fidyah. Iku terus umpama ngeten, "Saiki aku gak poso karena saya takut, diri saya sama janin saya." Itu kan berarti dia tidak membayar fidyah. Tapi kalau aku, kan duwe anak ya, aku kan hamil, aku mau kodok saja deh puasanya. Aku kan takut kalau anakku nanti kenapa-kenapa. Karena ini kan anaknya agak rewel. Contoh nih, isine weteng wis rewel. Muga ya wis dikodoki apa Mas wis dijamak ning wetenge rewele. Nah, seperti itu. Itu hukumnya gimana? Kalau dia meragukan dirinya, itu nggih boleh membatalkan, tapi membayar fidyah dan qada. Dan terus eh di sini membayar fidyahnya itu tidak boleh nyicil. Kalau Idul Fitri itu kan kita kewajiban namanya zakat fitrah. Tapi kalau fidyah di sini tidak boleh nyicil. Contohnya pripun? Berarti nggih bayar setelah Ramadan. Ngoten. Itu ketika bayar fidyah. Ataman ngeten, saiki aku kan gak poso karena aku hamil. Terus mantan ngoten bijingi aku membayar fidyah langsung gitu. Enggak boleh, harus menunggu selesainya Ramadan. Terus bayar fidyahnya kemana? Ke bank atau kemana? Kayak bayar cicilan. Nah, ini bayarnya itu diberikan kepada fakir miskin. Nggak boleh, oh, nggak sama dengan zakat. Kalau zakat kan boleh kepada napa niku fakir miskin atau 8 golongan tadi. Tapi kalau fidya ini hanya untuk fakir miskin. Dan sana lo fakir miskin ku mesake. Terus fakir miskin ku mau sing piye? Nanti kalau mau dibahas gisaman bahas mawon sama netizen-netizen. Dan jadi tetap membayar fidyah itu ketika dia khawatir keselamatan anak sama janinnya. Tapi kalau dia takut dengan dirinya, contohnya wongnya sakit, ya wong ibu hamil kan kadang ya dia kan apa gak doyan maem. Nah, itu boleh membatalkan puasa. Dan ini diterangkan dari Fathul Qorib Hamish Al-Qutb Hadirul Gharib. Eh, Berarti yang ibu hamil yang masih bingung dengan tinggalan puasa itu ini sudah nggak terjawab sih. Oke. Don. Ya, jadi yo gimana? Ibu hamil itu kan yo apa ya berat ngaten loh ya, berat nih. Berat. Kadang kan eh anaknya kuat, dianya yang gak kuat atau dianya kuat tapi takut anaknya yang gak kuat. Ngoten. Jadi ini ada dua dua hukumnya dan ada beda lah dan ada perbedaan gitu. Berarti kesimpulannya tadi, benarkah orang puasa yang istiadat taksaniku? Ya, kesimpulannya itu kan tadi apa? Apakah dia membalut atau masukkan sesuatu? Ngoten. Iya, terus bagaimana jika memiliki kodok puasa Ramadan itu? Jadi kalau dia lupa jumlahnya, gitu kira-kira kan tadi di awal kan dia pas Ramadan dia tetap poso, terus tetap dikodoi lagi, ngoten. Jadi yo ngodoi malah 1 bulan, tambah 2 hari karena dia takut kalau keluarnya itu pas siang hari atau pertengahan harinya berhentinya itu di tengah-tengah hari ngoten. Terus tadi mengapa wanita haid diharamkan berpuasa? Nah, kalau diharamkan berpuasa itu kan ya wis 1 tahun 1 kali mawon kok. Nggak ada apa nggak ada keberatan gitu. Terus tadi apakah suntik membatalkan puasa? Nah, kalau sebelum batalkan puasa nah yo mending sampean tanya aja ke dokternya. Punten nggih kula puasa, Pak, gitu. Ya, jadi kalau eh, kesimpulannya ini kalau suntik membatalkan puasa itu ada 3 hukum tadi. Ada yang tidak boleh, boleh dan tafsil atau terperinci. Dan Terus nih yang terakhir, bagaimana puasanya ibu hamil itu? kalau ibu hamil ini ya tergantung anaknya atau janinnya. Kalau janinnya rewel, ya terus ibunya juga rewel, ya maksudnya kayak sakit, itu ya berarti tidak membayar fidyah. Tapi tetap dikodok, ngoten. Tapi kalau seumpama
untuk takut karena anaknya yang sakit atau janinnya tadi yang sakit, iku berarti ngimbayar fidyah plus qada, ngoten. Jadi iki pesan dari kesan. Nah, oleh itu seluruh pemirsa. Oke, untuk seluruh pemirsa perempuan di Nusantara, kesan dan kesannya apa? Tetap semangat berpuasa. Nanti kalau kita nggak kuat, baru kita makan saja. Tapi jangan seperti itu. Kita kalau tetap diusahakan ya, tetap diusahakan. Ngaten. Usaha dulu, jangan tiba-tiba kan aku sakit. Sakit apa sakit hati? Wah, jangan. Itu ya sakit hati wae kok koyo ngono. Rasane sih tak temani tak temani apa? Temani sakit hati yo jangan gitu. Jangan untuk pemirsa semuanya, kalau kalian sakit hati itu bukan penyakit untuk meninggalkan puasa nggih. Itu hanya untuk napa sampean berdiam diri dan napa, ya ampun sampean meminta kepada Allah semoga tidak sakit hati lagi. Sakit hati bahaya loh, Mbak, ya. Ah, jangan. Jangan ya, Dek, ya. Pun. Kita rasa cukup di obrolan santai kali ini. Terima kasih Terima kasih juga. Terima kasih. makan waktunya. Eh, Ketemu yang semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita gay khususnya. amin, amin, amin. Besar itu. Amin. Oh, semoga kita masih bisa bertemu lagi. Amin ya, semoga kita bisa bertemu lagi jumpa dengan kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.